Aduh, perang lagi. Kolor hijau. Fenomena kriminal lawas yang kini muncul kembali. Yo, what's up my friend? Balik lagi ya kan? Balik terus pokoknya sampai maut menjemput. Jadi ya seperti biasa kita di video ini bakal nge-rek berita gitu ya kan. Berita-berita yang asik, unik, dan menarik, namun ya sedikit lah manfaatnya. Oke, langsung aja kita ke berita pertama. Ada viral kisah pria batal nikah dan ditinggal calon istri karena investasi kripto. Buat kalian jangan sampai modal nikah dibuat investasi, mending langsung nikah aja baru nanti investasi kalau ada uang lebih lagi. Surabaya, malang benar nasib pria satu ini. Akibat menjalani investasi kripto, dia malah merugi sampai menghabiskan uang untuk modal nikah. Nasibnya pun kini dia ditinggal oleh calon istrinya. Uang naas, nikah nggak jadi. Kisah tersebut dibagikan oleh Pandi Putra lewat akun TikToknya @pnd_putra. Dalam video tersebut, ia memperlihatkan kondisi temannya yang sedang minum sambil termenung. Temannya tersebut dikatakannya batal menikah karena kripto. Teman aneh barusan merugi puluhan juta gara-gara kripto. Padahal itu uang buat modal dia nikah kan, habis semua. Bahkan itu juga ada uang yang pinjam temannya. Tulis VND_putra. Nikah, kerja, nikah, kalau ada uang lebih barulah investasi. Kan kasihan jadinya nih, udah uang raib, calon istri raib. Next, varian Delta cepat menyebar dengan tingkat keparahan lebih hingga serang orang usia muda. Covid. Kapan Covid ini berhenti lah? Apalagi Jakarta kan katanya udah mau PSBB gitu kan. Jakarta, Kompas.com, Kementerian Kesehatan Kemenkes telah memastikan masuknya varian Delta virus corona ke Indonesia sejak 3 Mei. Iya kan? Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung Kemenkes Siti Nadia Tarmizi membenarkan informasi itu. Iya benar demikian. Di Jakarta dan B1617 di Jakarta dan B1351 di Bali, ujar Nadia saat dikonfirmasi Kompas.com Senin 3 Mei 2021. Ya buat kalian yang di Jakarta, di Bali, stay safe lah ya. Hindari kerumunan dulu, jangan lupa pakai masker, dan semoga diberi kesehatan. Pokoknya ya cepat berakhir lah Covid nih, soalnya udah ngebatasin ruang gerak banget. Kabar gop lagi asik tusuk istri teman, Evan tewas ditikam. Ya, kita baca kronologi dulu guys. Gatra.com. Tensilau alias Eman 31 tahun tewas ditikam temannya Martinus Nomleni di dusun Toiru Selatan, Desa Seinbule, Rute Barat Laut, Rute Endau, NTT, 10 Mei. Eman dibunuh karena kedapatan meniduri Messi Yohana Henuk, istri Martinus Nomleni. Eman bermalam Martinus karena kawan baik. Buat kalian para cowok, jangan terlalu percaya ya ngajak-ngajak teman nginap nih kan. Kejadian keduanya malam itu tidur di kamar depan. Dini hari Martinus terbangun dan kaget karena di kamar tidurnya terdengar suara aneh. Setelah menyalakan lampu di ruang tengah, Martinus masuk ke kamarnya dan menemukan Eman sedang meniduri istrinya. Iya kan? Tanpa pikir panjang, Martinus mengambil golok dan menikam Eman hingga tewas. Setelah itu, Martinus langsung menyerahkan diri ke Polres Rotendau. Langsung guys. Kapolres Rotendau melalui Kasubag Humas Polres Rotendau, yaitu Anam Nur Cahyo, menyerahkan kasus pembunuhan tersebut. Anggota langsung mengolah kasus itu di TKP. Setelah mengetahui kasus tersebut malam itu, pelaku Martinus Nomleni langsung menyerahkan diri ke Polres Rotendau melalui juga. Saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Penyidik sementara mengembangkan motif kasus pembunuhan ini, kata Kasubag Humas Polres Rotendau, Anam Nur Cahyo.
Kasihan si suami sih, udah istrinya diembat teman, di penjara. Jadi ya buat kalian ya hati-hati lah, jaga pasangannya baik-baik, jangan sampai kejadian kayak gini ya kan. Next, gadis 14 tahun menjadi korban pemerkosaan 5 pria, bunuh diri keesokan harinya. Iya. Kasihan banget guys. Seorang gadis 14 tahun di Belgia bunuh diri setelah menjadi korban pemerkosaan oleh 5 pria. 3 pelaku masih di bawah umur. Waduh, masih di bawah umur guys. Menyandur CNN Jumat 4 Juni 2021, gadis muda itu dibunuh diri 4 hari setelah mengalami pemerkosaan pada 14 Mei, kata kantor jaksa penuntut umum Flanders Timur. RTL Info melaporkan bahwa gadis itu diperkosa di pemakaman Western Platz di Gent ketika dia diajak bertemu dengan seseorang. Waduh, kuburan guys kayaknya guys. Dia kemudian bergabung dengan 4 orang lainnya dan diperkosa pada saat itu. 4 orang yang ada di tempat kejadian merekam dan membagikannya di media sosial. Polisi akhirnya dapat mengidentifikasi tersangka dari video dan foto-foto yang tersebar di media sosial. Menurut laporan itu, 3 anak di bawah umur ditetapkan di lembaga tertutup oleh hakim remaja di Gent dan 2 orang dewasa berusia berusia 18 tahun ditangkap oleh hakim investigasi di Gent karena pelanggaran yang akan terjadi sesaat sebelum kematian korban. Video dibagiin. Gent memutuskan hari ini bahwa penahanan 2 orang dewasa akan diperpanjang 1 bulan, kata kantor jaksa penuntut umum Flanders Timur dalam sebuah pernyataan Rabu kepada CNN. Kedua tersangka dewasa didakwa dengan pemerkosaan, penyerangan tidak senonoh, dan pengambilan dan berbagai gambar yang kemungkinan merupakan serangan terhadap integritas seseorang, kata Info melaporkan. Jadi ya buat para cewek ya hati-hati lah guys kalau pacaran ya kan, apalagi masih SMP SMA. Jadi yang benar-benar lah cowoknya. Untuk orang tua ya awasin benar-benar lah anaknya, moga aja nggak kejadian di Indonesia kayak gini ya guys. Ya udah, next, jihad Islam pertempuran Yerusalem berikutnya akan jadi perang regional. Aduh, perang lagi. Jalur Gaza, pertempuran berikutnya atas Yerusalem akan menjadi perang regional. Peringatan tegas itu diungkapkan tokoh senior Biro Politik Gerakan Jihad Islam Khalid Al-Badz. Untuk mendengar 5 pemimpin terkemuka di kursi itu menyatakan kesiapan mereka untuk membela Yerusalem, tegas Khalid Al-Badz kepada wartawan. Dia menganggarkan pasukan itu mampu mengubarkan perang dan memimpin pertempuran regional untuk Yerusalem. Dijajah gitu kan. Moga aja cepat kemerdekaan, cepat damai, cepat stabil lah negaranya. Next, kolor hijau, fenomena kriminal lawas yang kini muncul kembali. Kolor hijau, genderuwo, Jul, Jakarta, Kompas TV, warga Langkat, Sumatera Utara, Sumut dihebohkan dan isu datangnya sosok penjahat yang disebut kolor hijau. Aksi si kolor hijau tanpa busana itu tertangkap lewat tayangan video yang beredar. Masih isu guys kayaknya guys. Dalam aksinya dia masuk ke rumah warga di tengah malam pada Minggu 23 Mei 2021 pukul 03.41 dini hari ya guys. Pria kolor hijau itu tampak berupaya membuka jendela, namun dengan tidak bisa berhasil. Dia terlihat kabur ke belakang rumah. Pelakunya Wasir Mukhib, warga desa Poh Sangit Nor, Pondok Lamto, Kabupaten Purbalingga.
seksual. Kolor hijau mencuri barang berupa HP, uang, dan laptop, lalu membopong wanita untuk kemudian diperkosa di sawah atau di luar rumah. Yang dicuri nyuri lagi kan. Koruptor. Diam-diam baik, terdiunan diam-diam. Setelah memerkosanya, kolor hijau meninggalkan korban begitu saja. Pelaku meletakkan sebuah batu di tubuh korbannya sehingga teriakan korban tak didengar oleh siapapun. Ujar Kapolres Kota Probolinggo, AKBP Iwan Setiawan, Kamis 30 Januari 2014 silam. Ya, mana ya guys ya? Ini kejahatan nih, emang tindak kriminal nih ya, sulit lah buat mencegahnya ya. Kesiapan kita diri masing-masing, jangan kasih kesempatan lah buat para tokoh-tokoh kriminal. Next, jelang pemilu Meksiko, sudah 34 kandidat dibunuh geng kriminal. Waduh. Terbaru, Alma Barragan ditembak mati saat berkampanye untuk wali kota Nuevo León di negara bagian Guanajuato yang dilanda kekerasan di Meksiko Tengah. Ini Meksiko emang lagi serem-serem juga guys, antara kartel sama aparat di tempat ya lagi perang kayaknya. Jakarta, total sudah 34 kandidat yang terbunuh jelang pemilihan legislatif di Meksiko pada Juni 2021. Teranyar seorang calon wali kota, Alma Barragan, dibunuh di negara tersebut. Alma Barragan ditembak mati pada hari Selasa 25 Mei 2021. Media lokal melaporkan saat berkampanye untuk wali kota Morolen di negara bagian Guanajuato yang dilanda kekerasan di Meksiko Tengah. 2 orang lainnya dilaporkan terluka. Pada hari Rabu 26 Mei 2021, Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador mengatakan pembunuhan itu adalah pekerjaan geng kriminal terorganisir yang membunuh kandidat untuk menakut-nakuti para pemilih agar menjauh dari pemungutan suara. Ketika ada banyak golput, mafia mendominasi pemilihan, kata López Obrador dalam konferensi pers hariannya, seperti dilansir Al Jazeera Kamis 27 Mei 2021. Jadi ya kayaknya sih si para mafia juga pengen calon gitu kan, ya mudah biar mudah kan manage bisnis mereka. Dan semoga untuk Indonesia ya nggak ada lah kayak gini ya kan, para mafia calon membunuh kandidat lain. Ya semoga fair aja lah untuk Indonesia pemilihannya. Next, tragedi perampokan sadis Pulau Mas, 11 orang disekap di kamar mandi hingga 6 tewas. Waduh. Tak butuh waktu lama bagi 4 orang perampok untuk menggasak barang-barang yang ada di rumah milik Dodi Triyono dan menghabisi nyawa pemilik rumah tersebut beserta 5 lainnya. Ya, kasihan. Almarhum diterima di sisinya ya guys, yang penuh dosa-dosanya. Dalam rekaman CCTV yang ditampilkan polisi terlihat bahwa perampok masuk ke dalam rumah pada Senin 26 Desember 2016 pukul 14.26 WIB dan pergi meninggalkan rumah pukul 14.42 WIB. Perampokan yang terjadi di sebuah rumah mewah di Pulau Mas, Jakarta Timur tersebut baru diketahui keesokan harinya. Para perampok ternyata mengunci 11 orang di dalam sebuah kamar mandi berukuran 1 meter persegi kecil. Naas 5 orang termasuk Dodi dan 2 anaknya ditemukan meninggal di lokasi dan 1 lainnya meninggal di rumah sakit. Adapun kelima korban yang tewas di lokasi adalah Dodi Triyono, Diona Arika, anak pertama Dodi, Diana Gemma, anak ketiga Dodi, Amalia Krista, teman dari Diana, dan Yanto, suku Dodi. Sementara korban yang meninggal di rumah sakit adalah Masruk, juga merupakan suku Dodi. Korban selamat adalah Janendra Kalinda, anak kedua Dodi, Emi Santi, dan Putri Dodi, serta Windy yang merupakan pembantu rumah tangga.
Kim Jong Un. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memiliki masalah yang lebih besar daripada Amerika Serikat saat ini. Dia perlu memberi makan rakyatnya dan pilihannya tidak baik. Diktator rejim komunis turun-temurun itu membuka pertemuan politik penting pada Selasa 15 Juni 2021 dan mengakui situasi suram yang dihadapi negara sekarang. Pasokan makanan Korea Utara tipis dan terjadi krisis, kata Kim menurut kantor berita negara itu, KCNA. Ya gimana ya, COVID juga kan. Terus ya ini kan Kim Jong Un ini nggak tahu lah kerjasamanya sama siapa kan. Jadi ya rada-rada susah buat pangannya kan. Akhirnya negaranya juga tertutup. Ya semoga kuat lah untuk masyarakatnya dan kembali pulih lagi lah negara Korea Utara nih. Ya jadi ya guys ya, semoga aja kita terhindar dari tindak kriminalitas, selalu dalam keadaan aman, dan jangan lupa buat stay safe dari COVID-19 yang udah bermutasi-mutasi dari alpha, beta, delta kan sekarang tadi. Semoga aja ya pandemi ini cepat berakhir, kriminalitas berakhir juga. Jangan kasih kesempatan lah buat para penjahat-penjahat. Oke guys, mungkin ya segitu aja dulu videonya. Semoga aja bermanfaat buat, dan kalau kalian suka ya like, dan kalau nggak suka ya subscribe. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.